Dan saya tentunya mengajak segenap keluarga besar Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah yang menghadirkan dampak langsung dari aspek pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Tema besar hari ini, tekan kemiskinan, tingkatkan pertumbuhan ekonomi 8%, dan juga ya, terima kasih teman-teman wartawan, insan pers, media yang saya cintai dan banggakan. Saya senang sekali, berbahagia hari ini bisa datang secara langsung mengisi salah satu sesi di Rapimnas Kadin tahun 2024, memenuhi undangan sahabat saya, Mas Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin, dan para pejabat teras, hadir para wakil Ketua Umum dan para pengurus Kadin di tingkat provinsi, termasuk juga asosiasi, dan para tokoh senior Kadin yang juga tadi hadir di acara ini. Dan saya tentunya mengajak segenap keluarga besar Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah yang menghadirkan dampak langsung dari aspek pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Tema besar hari ini, tekan kemiskinan, tingkatkan pertumbuhan ekonomi 8%, dan juga semua itu didedikasikan untuk bisa sama-sama kita mewujudkan negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Saya selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu memiliki kepentingan yang besar untuk bisa membangun sinergi dan kolaborasi di berbagai sektor pembangunan infrastruktur, karena saya menyadari bahwa tidak mungkin pemerintah, khususnya kementerian-kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, apakah itu pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, transmigrasi, termasuk juga ATR BPN, bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita ingin melibatkan semua stakeholders, dan Kadin sekali lagi menjadi mitra yang sangat strategis dan ada di semua level, baik di pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita berharap kebersamaan ini bisa saling menyukseskan untuk membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mudah-mudahan ikhtiar yang baik ini bisa kita jalankan bersama-sama, dan pada saatnya memang kita bisa menghadirkan infrastruktur yang semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Pak, tadi kan Pak Tiko bilang kalau misalnya pengadaan program rumah 3 juta itu mulai tahun depan lebih dulu 800.000 yang akan direalisasikan. Nah, itu konfirmasi aja Pak, jadi tahun depan tuh 800.000 atau langsung 3 juta? Dari mana tadi? Pak Tiko tadi. Oh, nanti saya akan menyampaikan ini secara khusus ya, supaya tidak salah statistiknya. Yang jelas memang ada program 3 juta rumah, dan itu semua tentu harus ada step by step-nya. Bagi saya yang paling penting adalah sebelum saya memberikan statement yang resmi, karena nanti juga saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang jelas nanti akan kita bisa menjelaskan step by step-nya ya. Sebelum saya menetapkan secara khusus berapa jumlah dari perumahan yang akan dibangun. Kalau harga rumahnya juga Pak? Ya, yang jelas kita ingin fokus menuntaskan pusat pemerintahan secara untuk pemerintahan eksekutif. Sekaligus secara bersamaan, karena juga nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan otorita IKN, Pak Basuki misalnya di sana, yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan Center for Legislative ya, untuk parlemen dan juga untuk judikatif. Jadi di situ yang akan kita rempungkan di masa-masa awal nanti. Mas Aye, izin isu PSN PIK 2 gimana Mas Aye kelanjutannya? Usulan dan masukan untuk Kadin dalam pembangunan akta di Iya, Kadin sekali lagi punya peran yang sangat strategis karena merupakan asosiasi ataupun himpunan dari para pengusaha yang punya rekam jejak dan punya kapasitas secara finance yang juga kuat. Dan ini menjadi salah satu kekuatan untuk bisa membantu pemerintah
melanjutkan pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan ini penting, kita akan review secara teliti mana saja yang tinggal kita tuntaskan. Ada beberapa yang dalam waktu dekat ini bisa kita segera tuntaskan, tetapi juga yang membutuhkan planning dalam jangka menengah dan panjang, kita akan duduk bersama sehingga kita bisa analisa, lakukan assessment, berapa anggaran dibutuhkan dan sumber daya apa lagi yang kita juga harus siapkan. Oke ya, makasih semuanya ya. Makasih. Saya mengucapkan selamat kepada Kadin yang sudah melakukan Rapimnas sekaligus pengukuhan pengurus Kadin yang jumlahnya triple digit. Dan tentunya juga apresiasi temanya adalah sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu tekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya kita melihat di tengah pertentangan global, keberadaan Kadin ini menjadi penting untuk menjaga, satu adalah daya beli nasional, kedua untuk mendorong agar kelas menengah tetap tumbuh, dan ketiga mendorong investasi. Karena investasi ini menjadi tantangan terbesar ke depan kalau kita mau tumbuh pertumbuhan ekonomi lebih dari 6%, maka kuncinya hanya dua. Satu, menjaga daya beli masyarakat, yang kedua meningkatkan investasi, ketiga tentu penciptaan lapangan kerja yang otomatis akan mengurangi kemiskinan. Target Pak Presiden tentu kemiskinan mendekati nol, dan juga kita menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun ke depan bisa mencapai 7 atau 8%. Nah, pemerintah juga akan terus melanjutkan hilirisasi, dan hilirisasi tentu didorong untuk menambah devisa. Pemerintah sendiri sedang mengkaji untuk devisa hasil ekspor yang kemarin 3 bulan waktunya diperpanjang lagi, tetapi sektornya adalah sektor mineral dan juga perkebunan. Karena kita sangat membutuhkan dolar ke depan, dan itu hanya bisa kalau kita menghasilkan devisa. Nah, salah satu quick yield adalah pengembangan pariwisata. Karena pariwisata kita punya destinasi yang banyak, tetapi yang kita perlukan adalah jembatan udaranya. Nah, jembatan udaranya adalah kita akan membuat dan mendorong agar pesawat-pesawat regional bisa masuk dalam destinasi kita. Sebagai contoh di Tanjung Kelayang atau Bangka Belitung, di mana akan dibuka. Demikian pula apabila bencana sudah selesai di Mandalika dan juga di Labuan Bajo, itu bisa ada pesawat regional yang langsung masuk ke sana. Nah, tentunya dengan adanya pariwisata itu akan menyerap tenaga kerja, mendorong UMKM makanan minuman. Nah, ini menjadi penting, dan hospitality. Dan yang terakhir tadi juga saya sampaikan bahwa kerjasama multilateral akan terus didorong, baik dengan level ASEAN maupun G20. Kemudian juga Indonesia sedang berproses di dalam finalisasi EU-SEPA dengan Eropa, kemudian juga dengan proses aksesi OECD yang kemarin sekjennya ke sini, dan kita juga sedang berbicara dengan negara-negara BRICS. Demikian. Pertama, UMP sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, UMP-nya di 6,5%. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN, tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di Kadin. Ada kekhawatiran akan ada PHK nggak Pak? Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Ya. Soal PPN DTP properti bakal dilanjut di 2025 nggak Pak? Ini juga akan kita bahas terkait dengan insentif fiskal yang akan disiapkan untuk tahun depan. Masih akan dikaji, dalam waktu dekat akan diumumkan. Pasti akan diperpanjang, dan sektornya adalah minerba dan juga hasil
dari perkebunan. Dan sekarang sedang kita bahas juga dengan Bank Indonesia terkait insentif yang bisa diberikan. Ya, terima kasih.